Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bunda Maria, perantara doa. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bunda Maria memiliki mata yang sangat peka. Kendati ia sebagai tamu atau undangan, namun Bunda Maria tidak ingin membuat tuan rumah merasa malu karena tidak bisa menjamu tamu-tamu mereka dengan baik. Bunda Maria sendiri tidak bisa menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Namun, ia memaksimalkan perannya dengan meminta bantuan kepada seseorang yang ia percayai, supaya permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Bunda Maria memberitahukan kepada Yesus bahwa tuan rumah kehabisan anggur. Dengan kata lain, Bunda Maria meminta bantuan karena ia percaya bahwa putranya itu bisa berbuat sesuatu. Dan meskipun pada awalnya Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba."
Namun, pada akhirnya Yesus pun berbuat sesuatu, sehingga terjadilah mujizat, yaitu air menjadi anggur. Itulah salah satu landasan Injil mengapa orang Katolik berdoa kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Orang Katolik percaya bahwa permohonan atau doa yang disampaikan oleh Bunda Maria sebagai Ibu Yesus pasti dikabulkan, sebagaimana terjadi di Kana. Bunda Maria sungguh mengenal dengan dekat dengan Yesus, sehingga permohonannya dikabulkan. Semoga kita pun memiliki kedekatan dengan Yesus dan setia melaksanakan perintah Yesus, sehingga banyak orang bersukacita karena kasih dan kebaikan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, doakanlah kami kepada putramu, sehingga kami pun semakin akrab dan setia kepada Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.